Selamat pagi Bu, perkenalkan saya adalah Perawat Naura, biasa dipanggil Perawat Rara ya Bu ya. Saya adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang berdinas di ruangan ini selama 2 minggu Bu. Dan kurang dari seminggu lagi saya di sini. Hari ini saya berdinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti Bu. Nah, saya akan membantu merawat Ibu selama Ibu di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan juga biasa dipanggil siapa? Dipanggilnya Lala. Baik Ibu, ya, oh iya Ibu, gimana Ibu kabarnya Ibu hari ini? Baik. Baik ya Bu ya, terus gimana Bu perasaan Ibu sekarang atau saat ini rasanya gimana gitu? Nggak tahu. Gak tahu ya Bu ya, baik Bu. Baik Ibu, dari data yang saya baca, data pengajian Ibu itu ada alasan masuk itu karena Ibu mendengar suara seseorang mengejek Ibu ya Bu ya. Nah kira-kira itu apa alasannya Bu? Nggak tahu ya sus. Ada orang cek aja. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terus itu seberapa sering Ibu mendengarnya gitu? Sering. Sering ya Bu ya. Itu suaranya itu berlangsung berapa lama itu Bu? Kadang lama, kadang sebentar. Berarti nggak nentu ya Bu ya, kadang lama, kadang sebentar. Ibu mendengarnya suara itu dari mana Ibu berasalnya? Dari sebelah saya. Sebelah kanan kiri atau sebelah kanan aja? Kadang dua-duanya. Oh, kadang dua-duanya itu ya. Itu Ibu mendengarnya keras atau enggak Bu? Iya. Keras ya Bu ya. Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Dari luar. Dari luar ya Bu ya. Oke. Terus itu seberapa sering Ibu mendengar suara itu tuh bersifatnya negatif gitu? Sering. Sering banget ya Bu ya. Oke, sering banget. Terus itu tuh isi suaranya tuh seperti apa Ibu isinya? Misalnya mengejek atau gimana gitu? Iya, ngecek. Pendek. Kecil. Cebol. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sering mendengar suara seperti itu ya Bu ya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman mendengar suara tersebut? Setiap setiap suara itu datang nggak Berarti nyaman. setiap suara datang itu pasti nggak nyaman ya Bu ya. Seberapa besar lah bodoh nggak sih? Seberapa besar ketidaknyamannya Ibu rasakan? Baik Ibu merasa seberapa besar Ibu tidak nyaman dengan suara tersebut? Seberapa besar Bu kira-kira? Seperti apa misalnya sedunia kayak sebumi gitu? 80% atau 100% gitu? Ya 95% lah. 95% Ibu ya. Oke. Waktu suara itu muncul Ibu seberapa baik Ibu mengendalikan suara tersebut? Nggak tahu ya sus. Berarti Ibu belum bisa Ibu ya, belum bisa mengendalikan suara tersebut ya Bu ya. Ibu tertarik gak buat melakukan cara mengontrol halusinasi dengan benar gitu Bu? Ya boleh. Tertarik ya Bu ya. Terus Ibu juga ingin mengetahui ya Bu caranya gimana. Baik Ibu, bagaimana kalau misalnya kita diskusi nih tentang bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Oke. Oh iya Ibu, apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak dapat didengar oleh diri sendiri dan juga orang lain? Enggak. Belum ya Bu ya, oke. Apakah Ibu sudah bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Nggak tahu ya sus. Gak tahu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Butuh ya Bu ya. Baik Ibu, berapa lama ya kita mau berbincang-bincang? Gimana kalau misalnya 15 menit aja? Iya boleh. Baik Bu, kalau misalnya tempatnya di sini saja Ibu bersedia? Iya. Bersedia Bu ya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Baik Ibu, hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi ya Bu ya. Bagaimana kalau misalnya kita latih cara yang pertama yaitu dengan menghardik. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Belum. Belum tahu ya Bu ya.
Nah, itu tuh adalah cara mengontrol halusinasi, khususnya suara dengan cara menghardik atau memarahi suara secara tegas. Baik Ibu, nah tujuannya nanti supaya Ibu merasa lebih berkuasa atau halusinasinya Ibu dapat membedakan mana yang realita dan juga mana yang halusinasi, seperti itu Bu. Nah, untuk yang harus disiapkan itu seperti waktu, terus komitmen, dan juga kesiapan mental Ibu. Dan juga pastinya harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain ya Bu ya. Terus juga yang pertama saya akan mempraktikkan dahulu, baru nanti Ibu akan mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan ya Bu ya. Nanti ketika Ibu sendiri, Ibu bisa melakukan cara ini. Nah, nanti misalnya suara ini muncul, Ibu dapat mengatakan dengan keras, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu suara palsu. Seperti itu, sambil meluk kedua telinga Ibu seperti ini. Jadi, kata-katanya seperti ini, pergi, pergi, terus saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Seperti itu Bu. Nah, terus untuk yang kedua, nanti misalnya Ibu berada di dalam keramaian, nanti Ibu bisa mengatakan di dalam hati saja seperti kata-kata tadi, kayak pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Seperti itu Bu. Baik Ibu, gimana kalau misalnya kita praktikan yuk Ibu. Coba yang cara pertama nih. Yang pertama itu tadi caranya dengan tutup telinga. Terus Ibu kayak bilang, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Baik Ibu, bagus sekali Ibu dapat melakukannya dengan benar. Terus untuk yang kedua, itu ada dikatakan dalam hati saja Bu, seperti kata-kata barusan. Tapi dalam hati, waktu di keramaian. Tutup telinga, sus. Nggak usah, cuma dikatakan dalam hati aja waktu Ibu di keramaian gitu. Jadi Ibu diem sambil kayak bilang pergi, pergi, tapi dalam hati aja gitu. Seperti itu Bu. Baik Ibu, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah dapat mengontrol halusinasi dengan mengadik? Saya jadi lebih paham, tahu, jadi lebih tenang. Alhamdulillah, bagus ya Pak Ibu. Ibu jadi dapat lebih tahu, lebih paham, dan juga lebih tenang ya Bu ya. Baik Ibu, masih ingat nggak Bu kita barusan melakukan apa? Kalau misalnya masih, coba boleh Ibu sebutkan lagi apa yang kita pelajari, terus bagaimana caranya? Tadi menghardik, menghardik suara yang datang. Terus ada dua cara. Ya. Kalau di keramaian cukup bilang dalam hati. Tapi kalau lagi sendiri tutup telinga, Ya. terus sambil bilang pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Betul sekali Ibu. Baik Ibu, Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik sekali dan juga benar sekali ya Bu ya. Baik Ibu, nanti misalnya Ibu merasakan sesuatu atau mendengar suara lagi, Ibu dapat mempraktikkan cara tersebut ya Bu ya, yang dua cara tadi itu. Ibu dapat lakukan teknik tersebut sampai suara itu tidak terdengar lagi Bu. Itu tuh lakukan aja kalau misalnya suara itu terdengar atau ya 3 kali sehari lah Bu. Tapi bagusnya kalau misalnya suara itu terdengar aja sih Bu ya. Baik Ibu, bagaimana kalau misalnya latihan ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Baik Ibu, nanti cara mengisinya itu misalnya Ibu melakukan sendiri, Ibu dapat menulis dengan M. Terus kalau misalnya Ibu dibantu atau diisikan keluarga, nanti tulis B. Nah, kalau misalnya tidak melakukannya, nanti Ibu tulis T saja ya Bu ya. Baik Ibu, apa Ibu seperti? Ya, mengerti. Baik Ibu, baiklah Ibu. Bagaimana kalau misalnya kita besok berbincang-bincang tentang teknik yang lain? Nah, ini cara yang kedua itu bercakap-cakap untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Ibu, besok saya akan kembali pukul 9 ya Bu ya. Terus waktunya mau berapa lama? Gimana kalau misalnya 15 menit aja? Ya, boleh. Baik Ibu, untuk ruangannya kita di ruangan IC ya Bu ya. Ya, boleh. Oke, kalau begitu karena sesi ini sudah selesai, saya pamit undur diri dulu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi.